Hai semua, jumpa lagi dengan saya, Dr. Reza Pahlavi, spesialis anak. Di sesi diskusi mengenai stimulasi tumbuh kembang anak usia 15 bulan. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kemampuan anak berdiri tanpa berpegangan sebagai indikator perkembangan gerak kasar anak. Hari ini, saya akan membahas indikator selanjutnya, yaitu anak usia 15 bulan diharapkan dapat memungut mainan atau benda di lantai dan kemudian berdiri lagi tanpa berpegangan ataupun menyentuh lantai. Ada yang bertanya seperti membungkuk gitu ya dok? Ya, betul sekali bunda. Anak diharapkan bisa membungkuk dan berdiri tegak kembali tanpa menyentuh lantai atau berpegangan. Walaupun terlihat sepele, namun kegiatan ini begitu kompleks. Anak membutuhkan keseimbangan untuk menstabilkan badannya dari posisi berdiri, kemudian membungkuk untuk mengambil sesuatu, lalu kembali lagi berdiri tanpa menyentuh lantai ataupun berpegangan. Dalam melakukan hal itu pun dibutuhkan otot kaki yang kuat sebagai tumpuan saat anak mengambil posisi membungkuk dan kembali berdiri. Dan sebenarnya tidak hanya otot kaki yang bekerja, namun juga otot punggung, otot perut, dan otot leher yang bekerja sebagai kesatuan. Aktivitas ini juga erat kaitannya dengan rangsang vestibular atau sistem keseimbangan bagi anak. Lalu manfaatnya apa dok? Banyak juga yang bertanya seperti ini. Oke, kemampuan membungkuk atau memungut benda di bawah ini sangat penting untuk mengembangkan sistem keseimbangan tubuh anak dan kontrol gerak tubuhnya. Di mana kemampuan tersebut juga akan meningkatkan kemandirian anak dalam melakukan banyak aktivitas. Misalnya mengambil benda yang terjatuh, berpakaian, dan masih banyak lagi. Untuk dapat membungkuk atau mengambil benda di bawah ini, berkembangnya juga secara bertahap dan membutuhkan stimulasi yang baik dari lingkungannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menstimulasi anak belajar membungkuk adalah dengan langsung mengajak anak membungkuk dan memunguti mainan, dan memasukkannya ke dalam kotak atau kardus. Hal ini kita lakukan sambil bermain pura-pura maupun sambil membereskan mainan. Contohnya seperti berikut ini. Pertama-tama, kita bisa memberi contoh bagaimana cara memungut benda tanpa berpegangan. Dengan melihat, biasanya anak akan meniru caranya yang kita lakukan. Lalu, agar anak bisa membungkuk, pada awalnya mungkin kita perlu memberikan bantuan untuk membuat posisi anak lebih stabil. Hal ini bisa kita lakukan dengan memberikan anak berpegangan satu jari ke kita ataupun kita memegang pinggang atau panggul anak. Kegiatan membereskan mainan ini selain melatih kemampuan gerak kasar anak, juga sekaligus menanamkan kebiasaan supaya anak bertanggung jawab dengan apa yang ia gunakan sejak dini. Selanjutnya, stimulasi lainnya yang dapat dilakukan antara lain, ajak anak menarikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki. Dengan mengikuti gerakan tersebut, anak jadi terbiasa untuk membungkuk ketika menyentuh lutut dan kakinya. Namun, jika memang pada usia ini anak belum bisa meniru secara sempurna, kita tak perlu memaksakannya ataupun kecewa. Karena dalam tahap belajarnya memang dibutuhkan stimulasi yang rutin agar anak bisa mencapai tahap perkembangan yang sesuai dengan usianya. Yang terakhir, juga dapat bermanfaat untuk melatih gerak kasar anak, khususnya pada kemampuan membungkuk mengambil benda. Iya, ambil lagi. Aktivitas ketiga ini sebenarnya cukup sederhana, dapat menggunakan botol plastik bekas, gelas bekas,
atau karton tisu gulung yang ditempel di tembok atau pintu. Minta anak masukkan bola ke lubang paling atas. Bola akan pelan-pelan bergerak jatuh ke bawah hingga akhirnya anak harus menunduk atau jongkok untuk mengambil bolanya lagi agar dapat memasukkannya kembali. Ini merupakan bentuk stimulasi menyenangkan dan tidak membosankan agar anak semangat bergerak aktif. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan masuk. Usia berapa anak harus belajar membungkuk, Dok? Anak sudah bisa mulai distimulasi membungkuk atau mengambil benda di bawahnya lalu berdiri lagi sejak usia sekitar 10 sampai 11 bulan, Bun. Atau sejak ia sudah dapat berdiri dengan lebih stabil. Umumnya di usia 13 sampai 14 bulan, anak sudah dapat melakukannya dengan baik tanpa terjatuh atau menyentuh lantai. Jangan lupa diapresiasi ya ayah bunda ketika anaknya berhasil agar terbangun rasa percaya dirinya dan terus semangat aktif mencoba hal baru. Tapi kalau sudah dilatih terus, lalu saat usia 15 bulan anak tidak terlihat perkembangannya dan terlebih bila ada disertai keterlambatan dalam hal lainnya, sebaiknya segera dikonsultasikan dengan ahlinya ya, agar bisa diobservasi lebih dalam penyebabnya dan dicari apa yang dapat dilakukan untuk membantu anak berkembang lebih baik lagi.